Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiamen dimanapun Anda berada. Kembali dengan saya, Kapten Hanafi Herlim. Saat ini, Corona masih tetap bercokol di muka bumi. Dan saya harapkan atau saya berharap kita semua, termasuk Anda di rumah, sehat walafiat bersama keluarga. Dan kita bisa melakukan aktivitas lagi seperti semula. Namun sebelum kita mulai topik pembicaraan kali ini, seperti biasa saya ada hadiah sebuah pantun untuk Anda. Jika orang Indonesia suka makan nasi, lain halnya orang Jepang suka makan sashimi. Bagi Anda yang suka dunia aviasi, like, share, dan subscribe channel ini. Oke, sekarang saya akan menceritakan sebuah perjalanan atau penerbangan dari Denpasar, Bali menuju Timor Leste atau Dili. Kita akan melintasi Gunung Agung di Pulau Bali. Gunung Agung tanggal 18 Agustus pukul 16:13 pada ketinggian 11.000 kaki. Nampak cerah dan tenang, baik sekali. Tidak ada tanda-tanda batuk ataupun bergejolak. Semoga selalu tidur dengan nyenyak dan nyaman. Gunung Rinjani di Pulau Lombok dengan Danau Segara Anakan di puncak Gunung Rinjani. Ini adalah Gunung Rinjani, dan di tengah Gunung Rinjani terdapat sebuah danau yang bernama Segara Anakan. Ketinggian Rinjani kurang lebih 13.200 feet. Lalu kita akan melintasi pula Gunung Tambora. Gunung Tambora suatu hal yang sangat fenomena kalau kita ceritakan. Pada tahun 1815, gunung ini meletus dan letusannya sampai terdengar di Pulau Sumatera sehingga menewaskan pada saat itu 71.000 orang yang meninggal akibat letusan itu. Pada saat itu, Gunung Tambora menjadi gunung yang tertinggi, salah satu yang tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 4.200 meter. Namun setelah letusan itu terjadi, gunung itu menjadi susut. Tapi kita tidak menceritakan masalah Tambora, kita akan lanjut menuju Komodo. Untuk penerbangan menuju Dili kita akan melintasi Pulau Komodo. Namun dilihat dari atas, Pulau Komodo tidak ada yang spesifik. Sama seperti halnya pulau-pulau lainnya. Namun Komodo ini merupakan salah satu pulau yang sangat terkenal di seluruh dunia. Pada saat saya terbang Twin Otter, setiap hari saya melintasi Pulau Komodo. Sampai saya berjanji atau berdoa pada diri sendiri, someday I'm gonna fly this island. Atau saya akan mengunjungi Pulau Komodo ini. Karena Komodo itu sangat terkenal, setiap hari terbang di atas Pulau Komodo, setiap hari pula bawa turis dari Eropa. Dan untuk mencapai ke Komodo Island, kita harus terbang menuju Labuan Bajo. Labuan Bajo pada saat itu landasannya sangat pendek, kurang lebih sekitar 800 sampai dengan 1.000 meter, yang hanya bisa didarati oleh Twin Otter dan Kasa. Namun sekarang Labuan Bajo sudah bisa didarati oleh pesawat berbadan lebar, contohnya seperti Airbus yang saat ini terbang ke Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo kita menggunakan speedboat menuju ke Komodo kurang lebih sekitar 1,5 jam, tergantung apabila Anda menggunakan perahu nelayan, perahu penumpang, itu bisa mencapai 4 jam. Sampai di Komodo, Anda bisa menyaksikan Komodo makan kambing. Dan pada saat itu, saat saya berkunjung ke Komodo, akhirnya doa saya terkabulkan. 2 kali saya ke Pulau Komodo. Saat itu saya bawa kambing dengan seseorang, dan kambing itu dipotong, dilepas, Komodo datang satu demi satu dari ciumannya.
Komodo dapat mencium darah pada jarak mungkin 1 kilometer atau lebih. Jadi disarankan bagi Anda wanita yang pada saat itu sedang menstruasi, saya sarankan jangan berkunjung ke komodo. Karena komodo dapat mencium bau darah seperti yang saya katakan tadi, berjarak 1 kilometer atau lebih. Usahakan kalau Anda punya waktu, ajaklah keluarga Anda berkunjung ke komodo, karena komodo itu menjadi sangat populer di Eropa terutama. Oke, setelah komodo, kita akan lanjut menuju Danau Kelimutu. Namun, untuk mencapai ke Labuan Bajo, salah satu fenomenal sekali untuk pilot-pilot perintis pada saat itu, kalau cuaca sedang buruk, agak sedikit sulit untuk masuk ke Labuan Bajo. Dibutuhkan keterampilan yang khusus, pengalaman, dan kerutinitas keseringan untuk mendarat di Labuan Bajo. Jadi kita bisa mengira-ngira, bisa mengidentifikasi daerah mana yang merupakan suatu terdapat gunung yang tinggi barangkali, misalnya seperti itu. Dan lanjut menuju ke Kelimutu. Kelimutu terletak di Flores Island, sama seperti Komodo, terletak di Nusa Tenggara Timur. Dan Danau Kelimutu ini adalah danau 3 warna yang warnanya selalu berubah-ubah setiap saat pada kurun waktu yang cukup panjang memang. Dan untuk mencapai ke Danau Kelimutu, kita harus terbang menuju Ende atau Maumere. Dari Ende kita menggunakan mobil dan jalannya pada saat itu sangat rusak, mengerikan, takut tanah longsor. Namun sekarang setelah 20-an tahun saya belum pernah ke sana lagi. Saat itu saya berkunjung ke Danau Kelimutu atau ke Komodo sekitar tahun 90-an. Danau itu dapat dicapai melalui suatu tempat di Ende dari Ende bernama Moni. Dari Moni kita mendaki gunung. Kalau bisa mendaki gunung di pagi hari sebelum matahari terbit, dan kita dapat menyaksikan indahnya sunrise di puncak gunung Danau Kelimutu. Setelah Danau Kelimutu, tidak ada lagi objek wisata lain yang dapat kita saksikan, dan Danau Kelimutu itu adalah yang terakhir di ujung timur Pulau Flores untuk wilayah destinasi pariwisata. Danau Kelimutu pernah saya terbangi persis di atas danau saat terbang Twin Otter. Inilah pesawat Twin Otter yang saya terbangi pada saat itu. Dengan ketinggian 6.500, kita berada persis di atas Danau Kelimutu. Bukan cuma di atas Danau Kelimutu, bahkan saya sudah sampai ke Danau Kelimutu itu dengan cara mendaki. How nice the weather, how nice the view. Someday, if you have time, you can go there with your family. It's very, very beautiful. Oke, sampai di sini keterangan saya sudah cukup. Semoga Anda puas dengan keterangan saya. Bagi Anda yang hobi traveling, sekali waktu sempatkanlah Anda untuk berkunjung ke Danau Kelimutu. Tempatnya indah sekali dan sesuatu yang sangat berbeda. Anda dapat menyaksikan 3 warna atau 3 danau dengan warna yang berbeda. Hanya ada satu di dunia, yaitu ada di Flores. Baik, sebelum saya tutup video ini, seperti biasa, saya akan sajikan sebuah pantun. Maafkan isi atau konten saya bila tidak berkenan di hati Anda. Sudilah memberi saran kepada saya bila Anda menginginkan sesuatu yang berbeda. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video yang akan datang, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adios, amigo.